sebatas pandai dalam mempergunakan rezeki, tapi juga kita dicatat oleh Allah sebagai hamba-hamba yang mampu mempertanggungjawabkannya. Karena yang terberat dari menjemput rezeki itu bukan upayanya, bukan juga saat kita menikmatinya, tapi yang terberat itu adalah cara kita untuk mempertanggungjawabkannya. Karena rezeki yang Allah titipkan kepada kita, kalau bukan hanya akan Allah ambil, lebih dari itu Allah akan mintai pertanggungjawaban. Nah, hari ini insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita masih dengan tema yang sama yang kemarin di pekan yang lalu kita bahas tentang 4 permata yang ada pada diri Bani Adam. Untuk mengundang keberkahan Allah, kita buka dulu kali kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa Bani Adam itu memiliki 4 permata. Jadi bukan cuma 1 tapi 4. Yang sudah kita jelaskan yaitu yang pertama yaitu akal. Jadi akal ini adalah permata yang Allah titipkan kepada Bani Adam, dan akal ini sekalipun dia permata, dia bisa rusak dengan apa? Kemarahan. Dan jadi kemarahan itu bisa merusak akal. Nah, hari ini kita masuk ke yang kedua. Yang kedua adalah al-haya. Al-haya itu artinya rasa malu, ya, rasa malu. Dan kata Nabi SAW, sekalipun rasa malu itu adalah permata, tapi dia bisa rusak dengan apa? Wa tama'u yuzilul haya. Tama yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia menjadi tamak itu bisa menjadi perusak permata yang kedua, yaitu rasa malu. Jamaah sekalian, semakin tamak seseorang maka akan semakin hilang rasa malunya. Contoh, Allah ini kan yang menakar rezeki kita. Allah yang sudah menakar, baik dia beriman ataupun tidak beriman, sudah ditakar semuanya. Bahkan rezeki ini menjadi yang pertama sekali Allah jamin jauh sebelum anak Adam ini dilahirkan ke muka bumi ini. Sebagaimana kita temukan dalam hadis Arba'in, hadis yang keempat tentang proses penciptaan manusia dan akhir dari kesudahannya itu. 40 hari yang pertama manusia itu dalam keadaan nutfah. Nutfah itu sperma yang menggumpal. Jadi redaksi hadisnya itu, inna ahadakum la yajma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Sesungguhnya kalian itu, kata Nabi, di dalam rahim-rahim ibu kalian 40 hari yang pertama dalam keadaan nutfah, sperma yang menggumpal. Summa yakunu mithla dzalika 'alaqah. 40 hari yang kedua kalian sudah dalam bentuk 'alaqah. 'Alaqah itu sesuatu yang menempel. Atau kalau misalnya jamaah sekalian sudah punya pasangan, sudah ada istri dan pernah mengantar untuk USG gitu ya, di bulan-bulan awal-awal itu 40 hari yang kedua kita sudah menemukan bulatan itu. Nah, itu ketika dicek ada bulatannya ini menandakan bahwa dia sudah mulai berkembang jadi apa? Jadi alaqah, sesuatu yang menempel. Summa yakunu mithla dzalika mudghatan. Nah, setelah 40 hari yang ketiga berarti 120 hari ya. Dan dikenal sebagai 4 bulan. Nah, kalau dikonversi dalam bilangan bulan itu berarti masuk ke usia 4 bulan. 40 hari yang ketiga atau 120 hari kalian dalam rahim-rahim ibu kalian itu dalam bentuk mudghah itu embrio yang sudah ada kepalanya, 2 kaki, 2 tangan, maupun ekornya juga masih ada ya. Nah, di situ ekor masih ada sekarang. Enggak ada ya, jadi belum ekor. Nah, jamaah sekalian, di 40 hari yang ketiga wa yursalul malak, Allah mengutus satu malaikat. Nah, inilah yang menjadi landasan. Ini bukan berarti pembenaran ya, bukan berarti wah ini kadang-kadang bukan. Ini saya ingin hanya memberikan wawasan bahwa 4 bulanan yang kita kenal itu acara dimanapun itu ya, baik di Indonesia, di Brunei, di Malaysia, sama aja acara 4 bulanan baru. Dulu saya adalah orang yang paling anti menghadiri acara-acara model kayak gini ya. Jangankan 4 bulanan di Yasinan saya nggak pernah datang. Acara kematian juga nggak pernah datang. Selamatan kayak gitu saya nggak pernah datang. Kenapa? Karena waktu itu bangga betul jadi anak pondok, kemudian dapat beasiswa. Jadi setelah belajar tuh kayak ilmu itu sudah ada semua kepala. Saking banyak kunjungan, saking kunjungannya kan. Jadi menganggap ini gak ada dalilnya nih. Kalau gak ada dalilnya gak usah dipakai gitu. Maka dibuat. Jadi kamu tuh udah tahu, jangan kan acara yang kecil-kecil, acara besar juga kalau sudah acara berhubungan dengan selamatan, doa arwah, dosa menir, bawa bakal datang gitu. Masa bawa datang. Nah, 4 bulanan itu ternyata jemaah sekalian, ini bukan hal yang bertentangan satu. Yang kedua, kalau kita telusuri itu dasar-dasarnya ternyata ada.
Sejauh itu ulama itu memandang bahwa perbuatan-perbuatan yang tidak bertentangan dengan syariat itu sebenarnya diperbolehkan. Saya kasih contoh dalam hadis ini. 40 hari yang ketiga atau 4 bulan yang kita kenal itu, ini masa genting. Kenapa orang-orang itu di masa 4 bulan itu mengundang tetangga kiri kanannya, keluarga jauh suruh datang, itu sama-sama mendoakan. Kenapa? Karena di usia ini adalah usia apa yang genting. Kenapa disebut genting? Karena pada hari itu di 40 hari yang ketiga wa yursalul malak, Allah mengutus satu malaikat. Tujuannya apa? Fayamfuhu fihi ruh, untuk ditiupkan ruh ke dalam janin tadi. Ditiupkan ruh. Kebayang gak jemaah sekalian? Sekiranya Allah tidak meniupkan ruh pada 40 hari yang ketiga tadi atau di 4 bulan tadi, kira-kira janin ini bisa hidup gak? Gak bisa. Dia mau gak mau, suka gak suka, dia harus dikeluarkan. Kalau dia akan jadi bangkai di dalam. Saya punya kawan itu, istrinya spesialis anak, dokter spesialis anak, kurang paham apa masalah metode hitung kesuburan, vitamin, gaya dalam berhubungan, apa mati ini orang. Gitu ya. Saya berkawan dengan suaminya lama belum mau titip keturunan, belum mau titip keturunan. Saya diikut, mohon doanya kami akan ke Surabaya untuk melakukan operasi bayi tabung. Boleh tak boleh? Selama spermanya dari suami yang sah, ovumnya juga dari istri yang sah. Jangan kejadian seperti orang tunggal melakukan operasi bayi tabung di Singapura. Anaknya bule, ya Allah. Padahal bapaknya asli Pale, ya. Ibunya aja bule gitu ya. Anaknya asli bule, tapi nggak boleh, pasti ada sesuatu yang aneh gitu ya. Entah itu spermanya dari yang lain atau ovumnya dari wanita lain. Hasilnya bule nggak boleh, itu haram hukumnya. Tapi kalau selama sperma dari suami yang sah, ovum dari istri yang sah disatukan, nyatu, dan dia bisa juga dihirup. Alhamdulillah, proses penyatuan sperma dan ovum berhasil. Sudah dimasukkan ke dalam tabung, keduanya juga dilakukan, kalau kayak kita lah bahasanya rekayasa gitu ya, masuk dan ternyata dibuahi. Nah kalau sudah dibuahi dimasukkan lagi ke dalam rahim. Lama tidak ada kabar, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, masuk bulan keempat, yang istilahnya itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya Allah belum berkenan untuk menitipkan keturunan untuk keluar. Harus dikeluarkan. Kenapa? Tidak Allah titipkan. Dokter itu jemaah sekalian dengan ilmu yang Allah titipkan bisa nggak menyatukan ovum dan sperma? Bisa. Dimasukkan lagi ke dalam rahim bisa. Berkembang, tumbuh. Tapi kalau nggak Allah titipkan, jadi kan ya? Bisa dipahami ya? Jadi anak itu masya Allah spesial. Nah 4 bulan ini masa-masa genting. Kenapa? Bukan hanya ditiupkan ruh, tapi setelah itu Allah menyampaikan kepada malaikat, wa yu'maru bi arba'in kalimat. Allah menyuruh malaikat ini untuk mencatatkan baginya 4 hal. Jadi belum juga tentang kehidupan dunia, belum namanya ada beban kehidupan dan seterusnya. Udah Allah catatkan baginya 4 hal. Nah salah satunya adalah rezeki. Bikat di rizki, catatkan pertama kali itu rezeki ini catat. Jauh sebelum kita lahir ini, Allah sudah mencatatkan apa? Rezeki kita. Jadi nggak ada yang istilah anak itu lahir kemudian mengambil jatah rezeki orang tua, itu nggak ada. Sepeser pun nggak ada. Kenapa? Karena anak yang terlahir dia sudah membawa catatannya masih bisa dipahami ya. Nah, jamaah sekalian, orang itu semakin tamak terhadap rezeki dunia. Jadi tamak itu bukan hanya sebatas tamak dengan harta ya, popularitas juga sama. Dia akan semakin hilang rasa malunya. Makanya saya sampaikan tadi di awal, kalau hanya sebatas untuk apa? Untuk masalah rezeki yang sudah menjadi kebutuhan dasar, itu pasti cukup. Kalau untuk kebutuhan rezeki itu pasti cukup. Tapi kalau untuk gaya hidup, gak bakal cukup. Jadi paham ya? Jadi kalau untuk kebutuhan teman-teman sekalian dikasih anak 2, cukup rezeki. Tambah lagi anaknya 3, masih cukup rezeki. Mau 4, mau 5 gitu, masih cukup aja. Tapi kalau misalnya nih gaya hidup kita lebih tinggi dibanding kebutuhan hidup, ini agak berat. Pasti akan hilang rasa malunya ya. Bukti hilangnya rasa malu biasanya banyak utangnya. Gimana? Karena untuk memenuhi hajatnya tadi bukan lagi kebutuhan tapi gaya hidup. Kalau misalnya ada orang datang meminta kepada kita bantuan, tujuannya untuk pengobatan anak, itu masih logis. Atau misalnya ada orang yang makan udah bisa tolong, sudah hancur betul, udah nggak bisa diapa-apain, terus dia minta tolong ke kita, itu masih logis. Tapi kalau ada orang di bawah, di bawah nggak berapa, 9 juta aja, kenapa mau upgrade HP, coba ujungnya
upgrade HP ya, padahal masih bagus aja, jalan aja, padahal nggak mobil banget sih gitu, padahal nggak terlalu butuh juga sih, tapi karena apa, gengsi, akhirnya menumpuk hutang. Hutangnya untuk apa? Bukan kebutuhannya sesungguhnya, dan sebatas memenuhi apa? Keinginan, memenuhi nafsunya, maka nggak bakal pernah ada istilah cukup. Tapi kalau hanya untuk sebatas kebutuhan rezeki, anak-anak sekolah dan sebagainya, itu pasti cukup. Jadi paham ya? Jadi tamak itu jemaah sekalian itu bisa menghilangkan rasa malu. Lama kelamaan kalau dipelihara di rasa tamak terhadap harta, kedudukan, popularitas, gitu ya, pengen dihargai orang, semakin tamak dia, maka semakin hilang rasa malunya. Coba lihat tuh, ada yang kemarin ada yang sempat rukiah rumah, saya nggak rukiah. Kenapa? Saya ini sudah candu betul dengan tarian-tarian yang kayak gitu. Candu TikTok, bukan orang. Padahal laki-laki, jadi dia hobi betul kalau melihat orang goyang di sana, gitu, mulai sedikit dibuka, gitu. Bahkan ada aplikasi khususnya kan. Ada aplikasi khususnya yang orang bisa mengakses itu, kalau sudah masuk dia ikut di grupnya, dia bisa melihat tuh. Semakin dikasih hadiah, semakin lagi dibuka bagian atas, nggak usah dicari, nggak usah dicari. Ini saya kasih ini aja, kasih gambaran. Ternyata aplikasi itu ada. Kalau saya tahu dia cerita gini, sempat lihat, ya mau dilihatin tadinya, cuma nggak usah, gitu ya, udah cukup aja tahu aja aplikasinya namanya itu, gitu ya. Segitunya, sampai candu, gitu, sampai candu. Dan dia sampaikan bahwa perempuan itu yang joget di depan, semakin dia banyak yang kasih hadiah, semakin berani betul. Padahal tanpa dia sadar ketika dia membuka kancing bagian atas sudah hilang kesamaan. Dibuka lagi bagian kancing yang berbau, banyak yang muji, beautiful, so sweet dan sebagainya. Itu semakin dia menghinakan dirinya, itu berarti menunjukkan dia itu semakin tamak terhadap dunia. Sama seperti kita, kalau kita hanya berganti kendaraan karena hanya bergengsi, itu berarti kita termasuk orang yang sudah mulai agak tamak dengan dunia. Bukan berarti nggak boleh aja kalau memang kebutuhannya. Misalnya nih, mobil kita sudah bagus, cukup untuk istri, untuk anak-anak, udah nggak ada masalah. Tapi karena pengen ganti, pengen biar lebih fresh, biar lebih hati-hati aja. Tapi kalau boleh aja. Tapi kita tidak boleh juga mengatakan kepada orang yang nggak mau, tamak ya nggak segitu. Kita print, kan langsung tempel mobil tamak, ngeri sekali. Nggak boleh. Saya kata memang itu kebutuhan ya. Mobil satu, itu juga mobil gue juga buat apa? Udah pakai dua-duanya. Gimana itu yang bingung? Jangan mobil, motor aja dua-duanya dipakai gimana? Berat kan? Maka jangan sekarang dalam hati Allah itu yang kedua. Yang ketiga, yang termasuk dari permata yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, yaitu ad-din, agama. Agama itu permata, tapi sekalipun agama ini adalah permata, dia bisa rusak dan dia bisa hilang dengan apa? Hasad. Jadi wal hasadu yuzibul din, bahwa hasad itu, sikap hasad itu bisa menghilangkan atau merusak agama. Tahu hasad ya? Apa hasad? Dengki. Yang lain di atasnya dengki. Bisa kasih gambarannya. Iri, dengki, hasad. Ini berbeda, tapi karena keterbatasan bahasa Indonesia untuk menerjemahkan bahasa Arab, hasad ya dengki sama aja, padahal berbeda. Iri, dengki, hasad di atasnya. Iri itu tidak berdosa. Misalnya jamaah sekalian, biasanya iri itu didorong oleh dorongan passion, dorongan kesukaan. Dorongan memang jamaah sukanya di situ. Misalnya teman-teman suka banget sama dunia otomotif, gitu ya, melihat orang tuh modif apa aja, bawahnya pengen gitu. Modif di mana tuh? Knalpotnya ada di seberapa? 15 juta. Pengen juga yang kayak gitu. Pengen kayak gini karena memang dorongan passion, boleh nggak? Boleh. Atau di sini yang suka goyes misalnya kan? Udah punya sepeda nih, tapi ngeliat sepeda yang baru lagi. Beli di mana? Di sana kemarin saya kan nanya ini berapa? Ya, mahal sih 50 juta gitu ya. Sudah bilang pengen juga yang kayak gitu. Karena memang sudah sefrekuensi gitu. Jadi dorongan itu ada nggak ada? Dan itu boleh aja. Tapi bukan untuk berbeli tentang dorongan passion itu sepedanya digantung sampai 10 gitu ya, berlebihan. Maksudnya keinginan kayak gitu sekalipun tidak dibeli itu nggak dosa. Atau jamaah sekalian suka banget sama mancing, melihat mancing baru kayaknya bawahnya pengen beli, padahal itu dipakai juga sebenarnya. Pengen aja kepengen dan nggak beli juga sebenarnya. Nah itu dorongan ini model kayak gini tidak berdosa karena dia adalah bawaan fitrah, bawaan lahir, nggak bisa dihilangkan.
lihat HP baru, dan juga kayak gitu. Padahal nggak beli juga, enggak. Nah iri kayak gini boleh. Naik di atasnya dengki. Kalau dengki itu rumusnya sederhana. Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Nah ini ciri-ciri apa? Dengki. Dengki itu gambarnya kayak gini nih. Misalnya tetangganya punya mobil baru. Namanya orang dengki. Dia bilang apa? Paling kredit. Kalau kredit, dia ikut langsung nggak? Dia ikut bayarin dia tiap bulan. Kepikiran lagi, paling juga nggak bisa tuh ganti oli juga nggak bisa. Kalaupun mobil itu nggak ganti oli, itu mobil siapa? Mobil tetangga. Bahkan masih kepikiran makin malam makin panas juga itu pikirannya. Paling juga 6 bulan ditarik listrik coba. Sampai kepikiran ditarik listrik juga. Paham ya? Padahal kalau ditarik listrik itu mobil siapa? Mobil tetangga, bukan dia. Nah ini dengki nih. Kalau sudah naik ke dengki gitu pikirannya itu. Gimana ganti olinya? Bayangin orang dengki itu ganti oli seperti di kiri itu. Padahal bukan mobil dia. Kebayang? Dan ini nggak bahaya, masih nggak membahayakan orang lain. Sekalipun membahayakan, itu hanya sebatas membahayakan dirinya. Misalnya semalaman dia mikirin angsurannya, mikirin kalau ada isi, mikirin ganti olinya. Besok kalau nggak tidur, asam uratnya naik, kolesterolnya kumat, darah tingginya kumat, opname ini. Nah kalau opname, yang rugi siapa? Tetangganya atau dia? Iya, jadi dengki itu, kalaupun harus membahayakan, dia hanya sebatas membahayakan dirinya sendiri. Nah kalau sudah naik ke hasad, ini ngeri nih. Kalau sudah naik ke hasad itu bukan lagi mikirin nanti kalau diambil, nanti kalau nggak kuat nggak ngangsur, nanti ganti oli, bukan. Tapi pikirannya itu kalau sudah naik ke hasad, bagaimana biar spionnya hilang satu, bagaimana biar bannya itu bocor, bagaimana biar cepat rusak mobil. Jadi pikiran orang hasad begitu. Makanya Allah memerintahkan kita untuk berlindung dari hasad ini. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dari keburukan orang yang hasad, kalau dia sudah mulai hasad kembali. Kenapa? Hasad itu unik nih. Misalnya nih, kita lagi ngobrol kayak gini kan, misalnya kita lagi nongkrong, lagi enak ngobrol, ada orang datang ke arah kita bawa parang, mukanya merah, terus datang ke arah kita bawa parang. Apa yang kita lakukan? Menyambut dia dengan bahagia, atau kita lari berjamaah? Lari. Lari lah, ini langkah yang paling logis kita lari. Kita lari berjamaah. Kenapa? Karena kita lihat itu parangnya ada dan orangnya dalam keadaan mungkin memerah karena mabok atau karena saking marahnya. Atau ada orang bawa balok ke arah kita, lari dia ke arah kita. Sama, kita pun nggak akan mungkin menyambut mereka dengan atau menyambut dia, Masya Allah saudara gua apa mati lah kita. Ya kan? Kita akan lari. Kenapa lari? Karena kelihatan parangnya, kelihatan juga baloknya. Nah hasad itu nggak kelihatan. Ini mungkin ini. Hasad itu nggak kelihatan. Depan kita, mas gimana apa kabar? Di depan kita, belakang kita usul pasar apa ini? Ini mobilnya baru masnya? Iya, alhamdulillah keren mobilnya. Depan kita, baru kita berangkat aja semeter atau 2 meter, kok disupai celaka mobil mati mobil itu. Itu apa namanya? Hasad. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapati sahabat itu ilmu, gitu ya, dapat ilmu dan Nabi tahu di gelagat-gelagat orang kayak gini orang bahasa. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sekiranya orang itu membaca 2 surah perlindungan Mau'idatain itu Al-Falaq dan An-Nas, mereka akan terhindar dari kebingungan, mereka akan terhindar dari bahkan dari santet, gitu ya, dari tenung dan sebagainya. Jadi baca Al-Falaq dan An-Nas ini penting ya sekali, apalagi kalau teman-teman punya sesuatu yang baru. Misalnya punya mobil baru, baca Al-Falaq. Punya motor baru, baca Al-Falaq. Punya rumah baru juga baca Al-Falaq. Punya istri baru, doa. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baca Al-Falaq. Kenapa kekhawatiran itu ada? Kenapa? Karena hasad itu dampaknya itu jelas, tapi bentuknya nggak jelas. Nggak kelihatan orang bawain kitab hasad itu nggak kelihatan, itu nggak pernah kelihatan. Jadi hasad itu namanya hasad, dan hasad itu bisa menghilangkan agama. Saya kasih contoh di sekalian dari Allah. Ada di salah satu tempat ya, nggak usah sebutin tempatnya, inisialnya di polisi kan ya, situ. Inisial kan ya, kan nggak dibutuhin juga di nomor rumahnya ya. Jadi ada seorang yang bilang ini, seorang ibu, nah Pak Ustaz bisa ke rumah kita bilang, tolong rukyah suami saya.
Kenapa suaminya pokoknya bisa datang aja dulu? Dan kayak laki-laki panggilan gitu kan nih. Tapi sekarang bayangin coba kita nggak ada kerjaan, kita juga ada kerjaan, tapi diminta sekarang Ustaz sebentar. Nanti dulu kalau sudah selesai urusan nanti saya kesana. Saya kesana jam sekalian pada maghrib. Karena menjelang maghrib ya, udah maghrib, maka pada maghrib saya datang ke sana. Selesai maghrib itu saya datang. Si bapak ini jam sekalian nggak bisa gerak badannya, nggak bisa digerakkan. Jadi ceritanya si bapak ini baru pulang dinas, baru bilang tugas, kemudian bilang ke istrinya, Bu, nanti menjelang maghrib biasa dia bangun. Karena ini terkenal betul si bapak ini biasa sholat di musola dekat rumahnya, dekat bekas rumahnya. Dia biasa sholat berjamaah, baik betul bapak. Biasa sholat berjamaah. Kata si istri dia bangun, tidur. Bangun ini dibangunkan menjelang apa? Menjelang azan bangun tanpa bangun tuh, baca doa, tidak Bu, ayah bisa berdoa. Ayah sudah nggak usah ngomong gitu. Nah, ini kan biasa keluarga kayaknya sudah nggak usah ngomong gitu. Bukan betul ayah bisa berdoa. Ayah nggak bisa berdoa. Betul ayah betul. Nangis kan? Kayaknya dapat sana sini nyampe apa saya. Oh gitu ceritanya. Maka saya sampaikan Bapak tenang dulu baca Quran. Saya bacakan Quran. Nanti kalau diingatkan sesuatu, diingatkan kesalahan atau apapun itu istighfar ini istighfar. Baca Quran. Lama tuh 15 menitan baca Quran. Gimana Pak? Ada yang diingatkan mungkin sama Allah. Bapak ada mungkin kesalahan hari ini. Saya itu di kantor. Saya bukan orang lapangan dan seingat saya hari ini saya nggak ada melukai perasaan orang, nggak ada juga mukul orang. Intinya saya itu di kantor nggak ngapa-ngapain. Seingat saya hari ini saya nggak melakukan apa-apa. Dan ini baca Quran lagi dari udah 10 menit kemudian bilang Ustaz, coba dipanggil tetangga sebelah. Dipanggil tetangga persis depan rumahnya lewat jalan, ada depan rumahnya itu persis di situ. Panggil, Pak, dipanggil sama tetangga kenapa lagi sakit. Datang sana, di bapak kenapa? Sampai nanti nama tetangga, Pak, bayang udah puluhan tahun tetangga. Kenapa bapak ngobrol gitu kan? Ini Allah bapak gak punya salah sama saya, gak punya salah. Udah kita baca Quran bareng-bareng. Sudah mau 1 jam baru bilang kayak gini. Ustaz, kayaknya memang dari saya yang salah. Kenapa? Tadi pagi ceritanya dia punya mobil baru. Kemarin datang sore mobilnya, nah hari ini pakai buat kerja. Namanya mobil baru ya kan? Namanya mobil baru, masya Allah AC-nya dihidupin, stereonya juga dinyalain, volumenya, pokoknya mobil baru ya. Dia itu keluar dari rumahnya pakai mobil. Biasanya paling enggak tuh kami tuh basa-basi aja ngobrol pakai motor kayaknya pas pakai motor bukan ngobrol basa-basi. Ini enggak bawa mobil, saya panggil dia nanya sakit hati. Dia bilang apa? Cuma gini aja kalimatnya. Baru punya mobil gitu aja. Cuma tok gitu aja. Enggak pakai sumpah serapan. Cuma gitu aja kalimatnya. Cuma punya mobil gitu aja. Gitu aja. Kalimatnya pendek aja. Pulang sampai segitunya coba kebayang nggak? Makanya dia bilang saya gelisah betul di kantor. Seharian gelisah. Sampai kemudian tidur dan tidak bisa bangun. Maka seperti halnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kasus ini terjadi di zaman beliau, Sahal bin Hunayf itu, Nabi menyuruh dia untuk mandi. Tapi karena memang di situ paling terbuka, Nabi berwudu. Kemudian berwudu. Setelah berwudu, airnya ditampung, kemudian disiramkan kepada orang yang terkena air. Maka saya bersama menyampaikan Bapak, mohon maaf, Bapak boleh wudhu. Tampung airnya disiram di atas sofa, disiram dan gerak dengan izin Allah. Itu hasad itu ngeri jauh sekali. Kelihatannya itu kayak biasa aja. Kelihatannya memang nggak kelihatan, tapi dampaknya kelihatan. Jadi paham ya? Jadi kelihatannya adalah cuma hasad ini, hati-hati. Nabi aja diminta oleh Allah untuk berlindung dari orang hasad beliau itu. Berat orang hasad itu nggak kelihatan dengan kita. Sekiranya orang hasad datang kepada kita langsung ada tulisan di atasnya lagi hasad, kita tinggal langsung baca ta'awudz ya kan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini masalahnya nggak kelihatan, kita bisa paham ya. Jadi hasad itu sekali nggak kelihatan, tapi dampaknya itu kelihatan hasad. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat atau bagian yang terakhir dari 4 permata yang Allah titipkan kepada diri Bani Adam itu adalah amal soleh. Amal soleh itu adalah permata, tapi dia bisa rusak dengan apa? Wal ghibatu tuzilul amal sholih. Ghibah itu bisa merusak amal sholih. Tahu ghibah kan? Ngomongin orang. Kalau ngomongin orang, ghibah gitu. Itu aja muter-muter. Yang ghibah itu ngomongin orang, ngomongin orang. Ini gambarnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan di hadapan para sahabat,
Kata dulu nama muflis, tahu nggak kalian siapa orang yang paling bangkrut itu? Kata sahabat, aku wahai Rasul. Ya, silakan. Orang bangkrut itu adalah orang yang dulunya kaya, tapi hari ini dia tidak menyisakan harta dan sedikit. Kata Nabi bukan itu. Yang lain angkat tangan juga, aku wahai Rasul. Silakan. Bangkrut itu adalah orang, gitu ya, adalah orang yang pergi berniaga dan ketika kembali modalnya aja nggak balik gitu, modalnya aja nggak balik, itu bangkrut kata sahabat. Karena kan kita pahamnya, kalau kita bekerja nih, kita jualan modalnya 500, terus kita jualan keliling-keliling seharian, pas balik uang yang kita kumpulkan ternyata 500 juga. Ini kan sebagian orang bilang, oh ini balik modal, padahal itu hanya rugi. Kenapa rugi? Dia kerja itu keliling itu gak ada apa-apanya, gak punya lebih apapun. Jadi harus beli lagi, dia harus beli makan dari uang itu, dia harus beli modal dari uang itu. Modalnya 500 balik 500, itu hitungannya bukan lagi apa? Balik modal tapi rugi. Apalagi ini yang diajarkan sama sahabat oleh Rasul, orang yang bangkrut itu adalah orang yang pergi berniaga dan balik modalnya aja gak balik oleh Rasul. Kata Nabi bukan itu orang bangkrut. Terus bangkrut itu seperti apa yang kau gambarkan? Bangkrut itu kata Nabi adalah orang yang datang menjumpai Allah dengan membawa gunungan pahala, pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, tilawah Quran, gitu, sedekah, banyak pahalanya. Ditimbang memang ada surga orang. Berat pahalanya, tapi menjelang dia akan diberikan kebaikan oleh Allah berupa surga dan pahala-pahala tadi, datang orang satu-satu. Ya Allah, saya pernah didolimi dengan dosanya. Terus ditegakkan keadilan dosa ini. Kata Allah, ambil pahala dia. Pergi bahagia betul namanya. Datang lagi ya Allah, dia pernah memfitnah saya dengan dosanya. Kata Allah, maunya tegakkan juga keadilan buat saya. Ambil pahala dia, ambil 2, 3, gitu. Itu baru dari mulut, belum lagi dari sikapnya. Ya ngomongin orang dia, ya Allah, dia membicarakan aib saya, padahal saya sudah tidak melakukan itu. Maka diambil lagi pahalanya sampai habis sekali. Sekiranya nih hadis ini berarti sampai di sini, orang ini masih untung. Kenapa? Kalau ada orang di akhirat, yaumul mizan itu pahala dan dosanya sama, itu masih diuntungkan. Kenapa? Dia akan menempati yang namanya a'raf. A'raf itu tempat yang tinggi yang menjadi pemisah antara surga dan neraka. Itu untung banget udah di sini, dia gak disiksa. Dan juga nggak masuk surga. Kenapa? Untuk masuk surga nggak punya pahala, untuk disiksa nggak punya dosa. Jadi di tengah dia, di tengah. Sampai nanti keputusan Allah berupa rahmatnya itu akan diberikan kepada mereka yang ada di a'raf ini. Ingat namanya rahmat, pasti nggak mungkin masuk neraka kan? Gak mungkin Allah bilang karena aku menyayangi kalian, aku celupkan dulu ya ke neraka. Enggak ada. Mau celupin gimana orang gak ada dosanya? Tinggal nunggu rahmat Allah pasti masuk surga. Entah itu nanti surga yang paling bawah juga gak masalah, yang penting masuk surga. Ternyata masih ada lagi yang datang ya Allah, dia pernah mendolimi saya dengan sikap-sikapnya. Disubutin sama dia, kata Allah, dia udah gak punya pahala, udah habis. Gak apa-apa ya Allah, tapi aku datang membawa bunga dosa ini. Aku banyak dosanya, timpakan aja buat dia. Ditimpahin buat dia. Jadi datang kepada Allah dengan membawa gunungan pahala, tapi dia terjerumus ke dalam neraka gara-gara dosa orang lain. Karena keburukan orang lain. Makanya saya tuliskan dalam satu buku itu bahwa perih itu, tau perih kan? Tau perih kan? Perih itu gambarnya ditinggal pas lagi sayang-sayang itu perih. Lu ke dalam. Ya. Atau misalnya dapat undangan dari mantan gitu kan. Jamaah sekalian berbetul Allah SWT, perih itu saat gitu ya, saat kebaikan kita berada dalam timbangan orang lain dan keburukan orang lain berada dalam timbangan amal kita. Itu perih banget nanti di akhirat. Jadi ketika kita bilang ya Allah pahala duha saya mana? Itu di dia, loh kok di dia? Kamu ngomongin dia. Ya Allah, ya pahala tahajud saya di mana? Di sebelah sana tuh sama dia. Loh kok bisa sama dia? Lah kamu membicarakan keburukannya. Gitu aja semua pahala tuh kayak ditransfer gitu. Saat kemudian kita melihat timbangan kita, ya Allah saya nggak pernah melakukan dosa yang model kayak gini. Dari mana? Dari dia. Lalu bisa dari dia kamu membicarakan aib, mengumbarkan keburukannya kepada orang lain. Gitu. Jadi perih itu pengertiannya saat pahala kita berada dalam timbangan amal orang lain dan keburukan orang lain berada dalam timbangan amal kita. Itu buah dari gibah yang sekali. Gibah. Makanya gibah itu ya amalan yang Nabi SAW sangat benci itu dengan amalan sepertinya. Selain tidak memfitnah, gibah itu gak ada untungnya yang seriusan. Jadi gibah itu gak ada untungnya. Gambarannya kalau pas gibah itu kalau benar namanya gibah, kalau salah jadinya fitnah. Jadi nggak ada kebaikannya. Maka saya ingin sampaikan kepada sekalian, sebagus apapun amal kebaikan kita, kalau ada gibah di sana berat. Jadi saya nggak boleh gibahin pemerintah. Nah ini lain ceritanya. Jadi gibah itu punya 3 syarat. Syarat yang pertama yang dibicarakan adalah orang.
apa? Orang. Yang kedua yang dibicarakan itu adalah keburukan. Kalau kebaikannya boleh nggak? Boleh, karena ghibah itu pengertiannya dzikruka akhaka fi ma yakrah. Engkau membicarakan saudaramu yang kalau dia dengar dia pasti nggak suka, pasti keburukan. Karena nggak ada orang bicara kebaikannya kemudian marah gitu. Kita pas dipukul dia datang marah. Kalian tega ya semuanya ya, sudah anggap bestie, kalian ngomongin aku umroh kemarin ini 7 bulan. Gak ada orang tuh marah gara-gara bicara dia umroh, gak ada. Atau datang ya kalian yang sudah program saudara di keluarga besar, tega-teganya kalian ngomongin aku sedekah 5 juta. Harusnya kan kita setengah, ya kurang 500 ya Allah. Gak ada Pak, orang tuh bicara kebaikannya gak ada yang marah, tapi kalau keburukan pasti marah, dia gak suka. Nah, yang ketiga syaratnya itu adalah ini. Tadi yang pertama apa tadi? Orang. Yang kedua keburukan. Yang ketiga harus ada pihak kedua dan pihak ketiga. Kalau Bapak menjumal gitu kan, jelas tapi sendiri itu bukan menghibah, tapi apa? Menjumal. Dosa enggak? Ya dosa juga kalau mengucapkan kalimat-kalimat yang kotor sebagaimana Allah menyampaikan, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Tidak ada satu ucapan yang diucapkan oleh seorang hamba kecuali ada malaikat yang senantiasa mencatat dari tidak ucapan kalimat kotor tadi dicatat sebagai dosa. Ada catatannya. Tapi kalau menjumal itu ya paling catatannya dosa mengucapkan kalimat yang buruk. Tapi kalau ghibah itu bisa mengurangi pahala, bisa menambah dosa. Bisa dipahami ya. Jangan pokoknya paling ngeri nanti di akhirat ada pembalasan dari neraka jahanam yang dia punya pintu buat siapa? Buat orang-orang yang terlalu berlebih melakukan keburukan dengan lisannya. Tahu admin lagi itu? Hati-hati. Jangan jadi followersnya kamu atau share jangan, apalagi komen di situ jangan. Hati, khawatir di akhirat nanti kita termasuk orang yang merugi pada para kebaikan kita banyak, tapi hilang dan berkurang gara-gara ghibah. Nah ini 4 permata yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada kita. 1, akal bisa rusak dengan kemarahan. Yang kedua adalah agama bisa rusak dengan hasad. Yang ketiga adalah apa? Amal soleh. Nah yang bisa rusak dengan apa? Dengan ghibah. Yang keempat berarti apa? Ya apa? Tamak itu bisa merusak rasa malu. Kita lagi ya. Yang pertama akal dia bisa rusak dengan kemarahan. Yang kedua agama dia bisa rusak dengan hasad. Yang ketiga tamak bisa rusak dengan apa? Bisa merusak apa? Rasa malu. Rasa malu. Dan yang terakhir adalah amal soleh. Ternyata amal soleh itu bisa rusak dengan ghibah. Dan mudah-mudahan Allah pelihara kita dari hal-hal yang demikian. Dan mudah-mudahan 4 permata ini bisa menemani kita nanti sampai di akhirat. Dan mudah-mudahan juga nih kita kalau ternyata harus meninggal bisa meninggal dalam keadaan yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa disampaikan buat teman-teman sekalian. Insyaallah bila nanti kita bisa lanjutkan kajian kita. Aku lupa lihat. Assalamualaikum.